Selamat pagi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Saya habis sahur guys. Ini masih jam setengah 4, setengah 5 ding. Masih waktu sahur masih ada, masih belum selesai, masih bisa minum, masih ini ya. Semoga puasanya di hari ketiga lancar semua teman-temanku semua. Kemarin lumayan panas, lumayan cetar juga, lumayan melehoi tapi tetap semangat. Karena sebenarnya puasa itu untuk kesehatan guys, salah satunya. Ini saya barusan ngedengerin yang diobrolin salah satu ahli olahraga ya. Beliau ini bukan seorang muslim, tapi bicaranya kok Al-Quran banget gitu kalau menurut saya, Islam banget gitu. Beliau menjelaskan mengenai manfaat puasa. Kecenderungan orang-orang di negara kita, bangsa kita ini kan majority makanya nasi teman-teman. Dan saya baru sadar bahwa di usia saya yang udah 45 tahun saat ini menuju 46 malah ya, itu kok gampang banget ngantukan gitu. Waktu dulu malah saya tuh di usia 30 ke sana tuh kesehatan saya juga lumayan agak kacau. Saya mudah banget ngedrop, gampang masuk angin, terus gampang mual, gampang muntah, yang mungkin dibilang mah gitu ya, atau GERD kalau bahasanya kerennya saat ini. Dan pokoknya intinya mudah banget tumbang, udah bentuk badannya kurus, terus gampang penyakitan, pokoknya kacau lah. Nah setelah bahkan lebih parah lagi, saya sempat beberapa kali saya harus masuk dapur operasi ke dokter gitu teman-teman. Ada yang kena usus buntu, ada yang terakhir tuh kena wasir gitu. Dan itu semua saya jalani, tapi yang saya coba renungkan sebenarnya salah saya di mana gitu. Sempat juga waktu saya udah menikah ya, itu lebih ini lagi ya, karena waktu kena operasi justru udah menikah, udah dalam sisi makanan itu komposisi saya udah lebih baik, lebih bergizi lah gitu. Nah saya kaget, makanan saya udah bergizi, udah dimasakin, pokoknya kalau ayam aja ayam kampung gitu ya. Terus dari sisi protein ini juga udah keren-keren, tapi kenapa saya tumbang juga, sakit-sakit juga gitu. Nah saya sekarang di usia 40 lebih ini baru sadar bahwa salah satunya yang saya sering dengerin atau pencerahan itu, saya dengerin ceramahnya Ustadz Zaidul Akbar mengenai apa sih sebenarnya yang bikin penyakit ini, salah satu gitu ya. Ternyata kecenderungannya karena kebanyakannya gula gitu. Saya dulu memang pencinta gula dahsyat gitu, bahkan makan gula gitu. Saya terus akhirnya berapa lama yang lalu saya coba rubah hidup saya, pola makan saya kurangi dengan pola nasi yang udah benar-benar saya dropin. Awal-awal saya juga ngilangin ini berat banget teman-teman, bahkan saya sempat sakit vertigo seminggu lebih ya, ketika tiba-tiba saya berhenti makan nasi. Jadi sehari saya kurangin, jebret langsung saya stop, dan itu terjadi vertigo. Saya tumbang dan saya dimarah-marahin oleh istri saya waktu itu masih kerja. Saya dimarah-marahin, diomelin. Nawa itu saya untuk kebaikan, tapi ternyata mungkin karena ilmu saya kurang gitu ya, dan saya sakit malah parah waktu itu kena vertigo. Itu juga kalau namanya vertigo teman-teman, itu benar-benar cuma geletak teman-teman. Wah, gak bisa ngapa-ngapain, angkat kepala muntah, angkat kepala pusing dan mabok gitu. Dan akhirnya saya coba terus jalankan dan bisa gitu, bisa mengurangi gula, gorengan, dan nasi. Bahkan nasi itu udah, kalau sekarang kadarnya bisa sampai berapa persennya doang ya, saya udah bisa mengganti itu semua dengan 90% saya udah nggak makan gitu. Dan selanjutnya yang ke berapa nih ya, saya itu dulu yang ada di kepala saya kalau makan kambing itu bikin kolesterol tinggi, bikin pusing, bikin bla bla bla. Dan benar, waktu saya pernah ke Jogja ikut ke istri saya ke kampungnya, saya waktu itu makan yang namanya ada tongseng kalau nggak salah, tongseng ya, terus gula batu, nasi. Setelah itu kepala saya pening ya teman-teman. Wah, iki makan kambing ternyata beginilah gitu. Asumsi saya mau begitu, ternyata setelah saya telusur lagi, yang jadi problem adalah bukan kambingnya. Pertama, kambing yang disantenin, santan ini kan bisa menaikkan gitu ya. Terus selanjutnya adalah ini, gula batu. Gula batu itulah gula yang udah diproses dan lebih sepertinya udah nutrisi dan rusak ya.
Terus apa lagi ya? Tadi kan gula batu, terus nasi. Nah ini bercampur. Nah ini asumsi saya adalah gula darah saya naik tinggi, jadi saya pusing. Itu pengalaman saya. Dan selanjutnya saya juga kalau makan buah semangka, langsung pening gak. Dan saya akhirnya nggak pernah yang namanya makan semangka. Tapi akhir-akhir ini saya coba lagi teman-teman. Setelah saya coba benerin pola makan kambing. Tiap hari saya makan kambing. Hampir tiap hari makan kambing. Bahkan kalau makan nggak tahu udah biasa sepiring. Terjadi nggak apa-apa. Terjadi pusing, mabok nggak apa-apa. Alhamdulillah badan saya aman-aman. Terus buah semangka saya makan. Mau satu buah pun alhamdulillah nggak ada yang pening-pening lagi. Oh ternyata kalau saya dengarkan tadi si Bang Ade Rai yang membicarakan masalah saum, masalah puasa, oh ternyata memang itu ya, masalah kadar insulin apa lah nggak ngerti. Intinya adalah puasa itu justru bisa mengurangi lemak badan, fat yang kita itu loh. Oh iya, jadi gitu ya, ternyata beliau sangat-sangat menyarankan yang namanya saum, atau kalau bahasa beliau adalah jendela makan kita yang lama gitu. Jadi kita itu kebanyakan makan katanya. Berarti yang diomongin Zaidul Akbar, kita itu manusia udah kebanyakan makan. Sebenarnya gampang mengurangi berat badan segala macam adalah kurangi makan, hindari nasi, tepung, minyak goreng dan gula. Wow. Ya bagi kita sebenarnya kalau orang belum biasa, susah, wangel gitu. Karena saya sendiri juga dulu begitu teman-teman. Boro-boro, tanpa nasi serawar. Bahkan istri saya sendiri, saya dulu selalu nek mangan ra pakai nasi nggak kenyang gitu. Jadi pola pikir dulu, mindset kita yang dibenerin teman-teman. Kalau kita ngikutin Nabi gitu ya, sebenarnya nasi pun nggak apa-apa, tetapi kadarnya jangan terus-terusan. Kita di Indonesia ini adalah makan nasinya lebih banyak daripada lauknya. Udah makan nasi, kita kopi teh gula lagi, belum gorengannya. Nah ini benar-benar ternyata yang diperlukan adalah pola makan. Bahkan di Indonesia ini teman-teman, ternyata banyak banget pilihan makanan. Tempe itu proteinnya tinggi dan aman. Tetapi ada informasi lagi, saya nggak ngerti apakah benar atau tidak, tempe yang ada di Indonesia saat ini itu juga bisa berbahaya. Kenapa? Karena kedelainya ini kan impor, sedangkan impor ini katanya grade-nya itu bukan grade untuk dimakan tapi untuk peternakan. Saya nggak ngerti apa real apa enggaknya, tapi kalau memang itu benar ya ngeri juga. Yang tempe tadinya harus sehat mestinya, jadi karena ada perubahan genetik atau apalah gitu, saya nggak ngerti. Kalau emang benar-benar terjadi ya walau alam. Makanya kalau bisa kita teman-teman ya bisa nyari makan-makan yang benar-benar terjamin source-nya, makin alami makanan itu maka makin oke. Begitu kalau katanya Ustadz Zaidul Akbar. Nah kalau katanya tadi Ade Rai, saya dengerin pagi ini, beliau mengatakan bahwa memang yang paling keren tuh kalau pagi itu hindari sarapan. Nah, atau kita memang berpuasa gitu ya. Kalau kita umat muslim saat ini menjalankan puasa ya keren sekali ternyata efeknya ke kehidupan. Jadi bukan serta-merta bahwa ini cuma ibadah gitu. Sebenarnya apa sih? Untuk kesehatan badan kita teman-teman. Kesehatan badan, kesehatan jiwa. Kalau badan sehat, nanti efeknya luar biasa. Memang lemes gitu kadang-kadang ya, di jam-jam tertentu kan lemes ya. Itulah diimbangin aja dengan persiapan sahur yang bagus. Salah satunya ini guys. Nah sekarang juga dulu saya memperkenalkan ke istri saya nih minyak VCO, virgin coconut oil, atau minyak kelapa yang murni yang tanpa pemanasan proses pembuatannya. Dia nggak percaya gitu. Sekarang tiap sahur minum ini minyak. Jadi kalau kita makan gorengan segala macam, contohnya ini kayak gini nih, bakwan gitu ya, makan gorengan baru sebenarnya sangat-sangat tidak disarankan karena tidak sehat. Tapi beliau kalau Zaidul Akbar ngomongnya lawanlah minyak dengan minyak. Minyaknya minyak orisinal seperti ini, VCO atau minyak apa tadi ya? Minum dulu terakhir. Ya, makanya diminum aja teman-teman. Sendok gitu. Ini efeknya bisa ke macam-macam. Salah satunya juga rasanya glowing. Kalau kata Bunda glowing, pencernaan, perut juga aman. Tuh, si Bunda juga katanya ke kamar mandi tiap hari yang tadinya
berapa hari sekali. Kalau saya sudah lancar karena memang serat saya tinggi gitu ya teman-teman. Dan ya itulah, pagi ini saya dapat pencerahan dari Bro Aderai yang beliau adalah seorang non muslim, tetapi yang dibahas sangat-sangat islami menurut saya. Ini jadi makna puasa Ramadan, bahwasanya kalau teman-teman mau sehat, salah satu adalah dengan berpuasa Ramadan. Jadi bisa menurunkan berat badan itu udah pasti, karena memang makanan yang kita konsumsi adalah turun. Yang biasanya sehari kita makan bisa berkali-kali gitu ya, ngemilnya ini kita stop plus gitu. Dan yang kita bakar, badan kita mengambil dari lemak yang ada di badan. Ya semoga kita semua makin sehat, ibadahnya makin dahsyat, rezekinya makin berlimpah, dan tentu bahagia hidupnya. Terus bisa menebar manfaat seluas-luasnya, sehingga bisa menjadi nilai ibadah untuk kita, bekal kita kelak di yaumul akhir. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mari kita tunaikan sholat subuh berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.